Shalom buat semuanya, tetam Tuhan, salam sejahtera dalam Kristus Yesus, sambil kata kita semua ya. Mohon maaf tadi ada yang nombak saya ya, jadi saya masih nunggu aju banding ya teman-teman ya. Saya tidak tahu apa salah saya, karena saya hanya menunjukkan Yayasan Kasih Terang Madurese ya teman-teman ya, untuk anak-anak Tuhan di sini. Jadi saya nggak tahu salah saya apa. Biarkan aja ya, yang penting mereka bahagia yang nombak saya. Puji Tuhan, saya sudah bisa aju banding tadi. Batu tep-tep layar teman-teman. Jadi saya saat ini nge-live di 2 akun saya ya teman-teman ya. Iya, shalom buat semuanya tetanku. Ya, ini adalah asrama yang bagian bawah ya teman-teman ya. Ini asrama bagian bawah. Kita lihat nanti kalau misalnya banyak yang cowok, nanti rencananya cowok di sini. Jadi kalau ada di kemudian hari ada yang memberikan proposal atas nama Yayasan Kasih Terang Madurese, itu bukan saya teman-teman ya, itu bukan saya, dan mungkin itu penipuan. Karena saya yakin dan percaya anak Tuhan yang memang mau menabur, anak Tuhan yang benar-benar mendukung pelayanan, memuliakan Tuhan untuk dunia pendidikan anak-anak ya. Jadi tanpa proposal pun pasti beliau diberikan hati untuk memberkati. Amin teman-teman. Dan inilah yang hanya inilah yang bisa saya berikan kepada Tuhan Yesus untuk pelayanan di nama Madurese ya Bapak Ibu, secara mandiri. Jadi teman-teman, apabila ada saya nge-live jualan, saya nge-live pelayanan, saya membantu kayak sosial ya, itu semuanya murni untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya teman-temanku ya. Dan ini dulu mumpung ada sinyal bagus, ini dulu tempat jualan saya ya teman-teman ya. Saya dan anak saya dulu jualan angkringan. Ini tempat jualan kami, gerobaknya jualan kami ini teman-teman dulu ya, jualan angkringan di sini ya. Karena sekarang puji Tuhan semakin banyak pelayanan, semakin banyak tempat, jadi tidak ada waktu untuk jualan lagi angkringan kecuali jualan live dan juga langsung masuk ke kampung seperti itu. Dan teman-teman bantu doakan biar nanti saya ada berkat. Siapa tahu ada anak Tuhan yang mau memberkati tempat ibadah untuk anak-anak. Ini asrama anak-anak SMA ya teman-teman ya. Ini asrama anak-anak SMA. Jadi bukan untuk anak-anak yang kecil. Anak-anak yang masih di bawah umur 15 tahun bukan di sini tempatnya, masih dalam pergumulan kami. Kenapa saya memilih untuk anak-anak SMA terlebih dahulu? Karena anak-anak SMA ini juga rentan dengan pergaulan bebas ya teman-teman ya. Mohon maaf saya kalau ngomong apa adanya. Jadi maksud saya, kenapa saya di sini membantu menampung anak-anak asrama, yaitu anak-anak yang SMA, karena ini daerah perbatasan ya. Jadi di perbatasan ini banyak anak-anak pergaulan bebas. Jadi saya ingin menyelamatkan yang remaja dewasa dulu, karena itulah kemampuan saya Bapak Ibu ya. Ya, jadi itulah kemampuan saya. Ya, semoga aja nanti saya bisa membangun asrama untuk anak-anak yang SD gitu ya teman-teman ya. Nah, tetanku, jangan nombak saya lah tetanku ya. Bantu follow dulu teman-teman ya. Bantu follow tap-tap layarnya teman-temanku ya. Bantu tap-tap layarnya, di follow dulu ya. Tolong di akun 3 Diana Madurese 03 ini sudah ada 300 orang. Bantu tap-tap layarnya. Kenapa masih 404? Tadi aja sudah 15k langsung hilang saya Bapak Ibu. Bantu di follow dulu ya teman-teman ya. Nanti kita baru sambil ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Karena dari kemarin ini banyak orang nanya, mana yayasan kamu, mana asramamu, mana ini. Dibilang saya menipu ini itu. Anak-anak saya, puji Tuhan, anak-anak asrama sudah banyak yang berhasil teman-teman ya. Puji Tuhan. Tolong bantu di tap-tap layarnya tetanku ya. Tap-tap layar, posting ulang teman-teman ya. Sebenarnya teman-temanku, saya tidak mau yang namanya terlalu memberitahu hal seperti ini, nanti disangkanya sombong ya. Padahal saya tidak sombong, saya ingin berbagi. Dan siapa tahu ada anak Tuhan yang berbagi di dalam pelayanan saya ini
Amin, amin Bapak Putra. Amin. Saya dari kemarin dibilangin sombong sama orang-orang, dibilangin proyek saya tidak jelas. Padahal orang di sini banyak tahu, yang orang di kampung-kampung, bahwa saya ini membantu, ya, membantu tanpa Anda tahu, ya. Berhubung karena saya sering terlalu fitnah macam-macam, saya juga manusia, teman-temannya punya hati gitu. Dan saya punya anak, saya tidak mau anak saya mendengar bahwa mamanya itu terlalu difitnah orang, seperti itu. Ya, salam. Jadi ini adalah asrama yang, ini rumah saya dulu, ya. Kenapa saya sekat-sekat dulu seperti ini, teman-temanku, ya? Kenapa rumah saya ini dulu saya sekat-sekat? Ya, ini adalah rumah pertama saya. Ini rumah pertama saya. Ya Allah, panas. Ya, ini rumah pertama saya dulu, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Ini rumah saya yang saya jadikan asrama untuk anak-anak. Saat ini, tretanku, mungkin ada anak Tuhan yang mau membantu membeli ini, ya. Kemarin ada berkat Tuhan, ya, dari hamba Tuhan, dari anak Tuhan yang luar biasa dari Surabaya. Saya sebagian berkatnya saya belikan ranjang ini, ya, teman-teman, ya, ranjang untuk anak-anak. Semoga nanti ada berkat Tuhan lagi untuk membeli kasurnya, karena kasurnya masih belum ada. Dan di sini si Edi sedang membersihkan. Nah, ini di sana di belakang ada tempat cucian, jemuran baju. Ini kamar mandinya, ya, teman-teman, ya. Dan saat ini keperluan dari asrama kami adalah kasur, lemari, dan kipas angin, seperti itu, teman-teman. Tes. Keperluan kami saat ini adalah kasur, ya, kasur untuk anak-anak asrama, dan demikian juga sama sekali saat ini tidak ada lemari, ya. Lemari yang ada itu triplex, seperti itu, ya. Sebentar, ya, saya ambilkan lemarinya. Yel, tangan kamu udah sakit tadi kena semen tuh, Yel. Oh, Yel, udah sakit tangan kamu tadi kena semen. Oke, Bapak Ibu, untuk anak sekolah SMA, Ibu, ya. Silahkan yang mau Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, silahkan masuk ke asrama Kasih Terang Madurese, ya. Ini seperti ini. Saat ini saya bergumul, berdoa semoga ada lemari untuk anak-anak asrama kami, Bapak Ibu, ya. Nah, di bawah ini sudah banyak rusak, ya, banyak rusak juga di bawah. Saya yakin dan percaya pasti nanti bisa, ya. Sudah tidak apa-apa, biarkan saja Bapak Murad, ya. Tidak usah kita fokus dengan hal-hal seperti itu. Biarkan aja mereka mau ngomong apa, terserah, ya. Karena mereka memang tidak ada kasih di dalamnya, ya. Padahal ada kaumnya dia juga ada di sini. Dan ini, ya, teman-teman, ya, saya mau masuk ke dalam nih. Ini juga masih banyak yang mau diperbaiki. Nggak usah fokus dengan hal kayak gitu. Tahu nggak? Padahal dia menghina saya loh, menghina saya. Padahal kaumnya dia setiap bulan saya bantu loh, ya. Dari hasil mana? Dari apa? Tuhan Yesus memberkati. Karena saya ingin menjadi
alatnya Tuhan ya. Saya diberkati oleh Tuhan Yesus, bukan hanya mengasihi orang-orang Kristen, bukan hanya mengasihi orang-orang Katolik, tetapi saya mengasihi, diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi semua orang, ya. Amin. Biarkan aja. Jangan Anda fokus dengan hal-hal yang tidak membuat iman Anda bertumbuh, ya. Biarkan saja. Dan saat ini saya sedang membutuhkan kasur ya Bapak Ibu ya, kasur. Ya doakan ya teman-teman ya, kasur. Dan ini lemari ya teman-teman ya, karena lemari memang masih belum ada, jadi belum ada berkat tuh di lemari. Karena yang saya fokuskan berkat kemarin untuk ini ya, mau finishing, memperbaiki, ngecat gitu ya teman-teman ya. Kasur masih ada yang kurang. Dan ini kamar mandi. Oke ya, masih ada sinyal Bapak Ibu ya, masih ada sinyal nggak? Soalnya saya sudah masuk ke dalam rumah. Cek, masih ada sinyal nggak? Jadi anak-anak Tuhan itu jangan fokus dengan sesuatu yang tidak menumbuhkan iman Anda. Ya, kalau ada orang ngomongin ini itu, jelek-jelekin kita, ya biarkan saja. Kalau ada orang mau jelek-jelekkan saya, tidak masalah. Mungkin dia sudah melakukan yang lebih dari apa yang sudah saya lakukan. Jangan hanya tinggal ngomong aja ya. Ya, Bapak Ibu penghujat. Bapak Ibu penghujat, biarkan saja orang mau ngomong apa. Yang penting saya memuliakan Tuhan dengan cara kita mengasihi mereka. Seperti itu. Iya. Betul Ibu Nina, itulah kerinduan saya, bahwa agama tidak menyelamatkan. Meskipun agama Anda Kristen, tetapi Anda tidak ada kasih, mengampuni, itu tidak akan pernah bisa Bapak Ibu ya. Nah, inilah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu sudah berapa. Saya tidak tahu entah berapa anak orang yang sudah pernah ada di sini Bapak Ibu ya. Saya bersihkan. Enten Bu Lisa, tak apa-apa. Boleh nikah pun biasa Bu. Yang penting saya memiliki yayasan ini sudah ada izinnya. Ya. Tadi ada yang bilang yayasan apa? Yayasan tidak jelas. Oke Bapak Ibu, Anda yang ngomong yayasan saya tidak jelas, silahkan Anda browsing sekarang. Ya, silahkan Anda browsing. Shalom. Ya, silakan Anda browsing saat ini Yayasan Kasih Terang Madurese. Apakah di situ sudah ada kekuatan hukumnya? Ada di situ loh Bapak Ibu ya. Oke. Silahkan Anda browsing. Kalau tidak jelas yayasan saya, tidak akan mungkin ada di Mbah Google. Biar Anda tahu ya. Silahkan. Yang ngomong tadi, yang banyak ngomongin yayasan saya tidak jelas. Silakan Anda browsing sekarang. Saya tantang Anda. Ya. Saya tantang Anda untuk browsing saat ini. Yayasan saya jelas, Pak. Ajaran saya juga jelas. Ya. Ajaran saya ajaran kasih. Kitab saya apa? Alkitab. Ajaran firman Tuhan. Ya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Ini yang di Pemodis Pak Muncen, Pak Thomas. Nah, ini di asrama. Doakan Bapak Ibu, saat ini saya dalam proses pembangunan untuk asrama anak-anak yang SD ya. Doakan untuk yang SD. Itu pun juga secara mandiri Bapak Ibu ya. Bagi Anda yang ingin memberkati pembangunan asrama untuk anak-anak SD, silakan Bapak Ibu. Anda bisa langsung ke bio saya ya. Atau Anda langsung ke nomor rekening Yayasan Kasih Terang Madurese. Apabila Anda percaya pun juga lebih gampangnya bisa ke BCA juga bisa. Ya Bapak Ibu ya. Gimana baiknya Anda bersuka cita. Jangan, biarkan aja Bapak Putra, biarkan aja ya. Silahkan. Ini yayasan saya sudah ada izinnya. Jadi kalaupun jadi amin.
Jadi kalau Anda yang ragu-ragu selama ini, Anda kan tidak tahu kalau saya punya yayasan. Dibilangnya, Ibu Diana kenapa sibuk jualan? Ibu Diana kenapa sibuk ini? Kok Ibu Diana nggak khotbah? Emangnya kita harus khotbah 24 jam? Saya tanya kepada Anda. Ya. Saya sehari-hari tidak khotbah 24 jam Bapak Ibu. Saya juga punya banyak anak. Saat ini pergumulan saya ingin fasilitas untuk anak-anak asrama itu biar lengkap bagaimana, ya. Untuk anak yang saya sekolahkan, ini kan sudah mau ini ya, ajaran baru. Nggih, Pak. Ini sudah ajaran baru. Saya ini cari dana untuk beli sepatu anak-anak. Ya. Anak-anak saya tuh yang masih SD itu yang saya bantu-bantu saat ini tuh masih ada di kampung. Ada di kampung Bapak Ibu. Nggak bisa saya tampung, nggak ada tempatnya. Nanti kalau ada tempatnya juga belum ada yang mau mengasuh mereka. Karena kenapa? Orang tidak paham kalau orang tidak mau melayani Tuhan, orang kerja harus punya gaji. Lah saya pendeta, hamba Tuhan nggak ada gajinya. Enggak. Gajinya ya dari Tuhan Yesus gitu kan. Bahkan orang nggak paham Bapak Ibu. Misalnya kan, saya harus menyediakan, harus membangun untuk asrama anak-anak yang SD. Iya Bapak Mas Samuel, makasih. Nah, habis gitu Bapak Ibu, saya harus ngasih makan mereka. Saya harus membantu misalnya, Mami, ini buku aku udah habis Mami. Mami, tas aku udah sobek Mami. Mami, aku pengen mau beli jajan kayak gitu Mami. Mami, pokoknya segala apapun Mami, anak-anak kecil tuh minta. Ya. Karena saat ini masih belum ada asrama dan masih bisa anak itu sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 di kampung dulu gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah di kampungnya tidak ada yang namanya SD kelas 5, kelas 6 atau SMP-nya, nah baru nanti akan saya tempatkan di asrama ini yang sedang rencananya mau saya teruskan lagi pembangunannya. Jadi Bapak Ibu tolong bantu doakan bagi Anda yang ingin membantu pembangunan asrama. Silahkan berkat Anda dikirimkan ke Yayasan Kasih Terang Madurese. Atau Anda lihat di situ ragu-ragu, benar nggak sih udah ada izinnya? Anda browsing Bapak Ibu ya. Anda browsing. Ya, silakan Anda browsing. Jika ada yang bilang yayasan tidak ada izinnya, Anda browsing aja. Saya bergumul, saya berdoa. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus selalu mencukupkan, memampukan, menguatkan setiap apa yang saya lakukan. Itu Bapak Ibu. Ya. Anda mau tahu, mobil saya ini rusak nih. Ya. Tapi saya tidak mau memperbaiki mobil saya dulu. Saya pengen bahwa saya ingin menyelesaikan satu persatu, yaitu untuk asrama anak-anak. Kasur masih belum ada, kipas angin, lemari, ya kan? Nah, ini mobil ambulan. Ini berkat Tuhan loh Bapak Ibu. Nah ya, ini berkat Tuhan Yesus juga loh. Saya diberkati anak Tuhan, ya. Beliau itu orang Chinese. Ya. Ini pun udah rusak. Ini mobil saya pelayanan, mobil ambulan juga iya, ya. Mobil ambulan juga iya. Kemarin sudah mengangkut orang sakit dah berapa kali ya. Anda tahu nggak di kampung jalannya kayak apa? Ya, Anda tahu nggak di kampung itu kayak apa jalannya? Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mobilnya memang mobil second. Ya, Fortuner tahun 2009. Saat ini sedang rusak. Ya, sedang rusak. Karena apa? Mungkin sudah capek dan lelah. Bapak Ibu, capek dan lelah. Tapi inilah ambulan. Ambulan, iya, di sini ambulan juga. Ngangkut orang sakit, ya, harus dibawa ke Sanggau. Dari Perimpah ke Sanggau itu kurang lebih hampir 5 jam. Iya, betul Pak Asandadu. Orang tuh bilang, mana ada di Indonesia jalannya sekarang masih tanah kuning. Anda belum masuk ke kampung kami, ya. Anda belum masuk kampung kami. Lihat ini mobil ambulan kami nih, hah? Nah, sampai ngelotok ini Pak, masih belum ada dananya. Siapa tahu nanti ada anak Tuhan yang mau bantu, ya kan? Nah, ini sampai rusak ininya. Udah hidup nih Bapak Ibu ya. Jadi kemarin waktu ada orang sakit, saya sewa mobil. Saya bayar mobil untuk orang. Bayangkan, ada Anda hati Anda mau bayarkan mobil untuk orang, ngangkut orang sakit? Ya. Sedangkan ya, kadang orang dimintain tolong tetangga, apalagi saudara, banyak kan? Minta bantu dong.
ini sakit, mana ada yang mau? Jangan. Nanti kamu belum ada biaya nanti apa bensinnya, ya kan? Belum lagi kalau mati di mobil bagaimana? Orang mikir kan gitu. Banyak yang takut, orang ngangkut orang sakit takut ada di mobil, takut ada orang meninggal. Betul nggak? Saya tanya deh. Jarang orang mau membantu Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya, saya kalau ngomong agak-agak bener ya, dan menyakitkan gitu loh. Banyak orang tidak mau bantu ngangkut orang sakit. Ya Pak Hasan ya. Banyak. Jangankan orang lain Bapak Ibu, keluarga sendiri loh. Family kita sendiri loh. Belum tentu ada yang mau. Jangan, nanti kamu ngangkut dia tuh udah sakit sekarat. Nanti kalau mati di mobil bagaimana? Mobilnya jadi mobil hantu. Pasti gitu. Ya kan Pak Hasan? Kalau saya enggak Bapak Ibu. Saya enggak. Mati hidup kita, orang yang percaya itu di tangan Tuhan. Ya. Tuhan Yesuslah yang memiliki kehidupan kami. Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kita semua anak-anaknya. Jadi tidak usah takut. Ya. Iya Bapak, betul Pak, jumpai Borneo. Saya bilang gitu. Sampai saya ditanya, Ibu Diana, enggak rugi kah Ibu Diana kalau bantu orang itu sakit? Ibu Diana yang bayar bensinnya. Kalau orang yang mati gimana? Mobilnya Ibu Diana jadi mobil hantu. Dia bilang gitu. Saya bilang begini. Saya sebelum menjadi orang Kristen, saya takut sama orang mati. Ya, saya takut sama orang mati. Sampai 40 hari saya takut mati. Saya takut tidur kalau ada orang mati. Ya, 40 hari saya takut Bapak Ibu. Termasuk apabila ada orang meninggal itu, meskipun orang tua saya dulu, papa saya meninggal, 40 hari saya nggak tidur. Tapi setelah jadi orang Kristen, saya baru tahu kalau orang sudah mati ya udah nggak ada. Kalau sekarang enggak Pak. Saya sekarang nggak takut hantu, nggak takut orang mati. Justru yang perlu kita waspadai itu adalah apa? Manusia itu sendiri. Karena hati-hati, manusia yang pura-pura baik dengan kita, dia bisa jahat kepada kita kapan aja, mencelakai kita kapan aja. Kalau hantu Pak, kita bawa dalam doa, berdoa Bapa kami, nyanyi-nyanyi lagu pujian itu Pak, nggak ada apa-apanya itu. Ya. Jadi nggak usah takut hantu, takutlah kepada Tuhan Yesus. Amin. Nggak usah takut lagi ke hantu ya Bapak Ibu ya. Kita orang yang percaya, kita tidak takut hantu, tapi kita takut kepada Tuhan Yesus. Iya, shalom. Panas banget Bapak Ibu ya. Itu anak saya sedang bersih-bersih. Udah kayak dari situ ya. Kenapa dibawa lagi embernya? Ada ember. Hah? Ada ember. Kemarin ada, aku udah beli 6. Yel. Mana sih itu? Nih. Mana si ini loh esnya. Shalom, panas banget. Itu hantu di belakangnya mana? Nggak ada hantu. Yang ada itu manusia berhati hantu. Saya ada di asrama Pak. Jadi Bapak Ibu, bagi Anda yang anaknya sekolah di SMA 2 Sekayam dan sekitarnya, ya, Anda bisa mendaftarkan anak Anda di asrama kami, ya. Oke. Dan kiranya bagi Anda yang anaknya sudah dimasukkan ke asrama, tolong percayakan untuk pendidikan atau pengajaran tentang iman Kristen ataupun Katolik kepada kami di sini. Saya siap membimbing anak-anak Anda. Di sini pun juga ada anak kandung saya, ada menantu saya, dan juga ada beberapa hamba Tuhan yang membantu untuk mengajarkan anak-anak Anda. Jadi untuk di asrama ini seminggu 2 kali nanti ada
ibadahnya Bapak Ibu ya. Di Sekayam. Jadi untuk anak-anak yang sekolahnya di SMA 2 Sekayam ataupun di SMA Beduai, silahkan mendaftarkan anak-anak Anda ke tempat kami gitu. Tapi dengan catatan anak Anda harus mau untuk beribadah dan mengikuti aturan yang ada di sini. Iya, jauh, dekat dekat dengan Entikong, ya, dekat dengan Entikong. Nah, karena saya tidak mau dan tidak mau terima apabila orang tuanya itu tidak patuh dengan aturan yang ada di asrama kami. Ya, intinya kami ingin anak Anda itu masuk ke sini bukan hanya sekolah aja, tetapi harus ada pendalaman Alkitabnya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, kiranya kita semua dijadikan alat kepanjangan tangan kasih Tuhan, ya. Berbuat baiklah selama kita masih diberikan nafas dan kehidupan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan berkat Tuhan. Ingat bahwa kita menolong orang lain jangan menunggu kita kaya, ya. Karena namanya manusia tidak akan pernah puas, ya. Tetapi kita harus menjadikan berkat karena kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Shalom, salam hormat dari Papua. Semoga Ibu selalu jadi berkat. Amin. Kita semua jadi berkat. Amin kakakku, Kak Nur. Amin, amin, amin. Ya. Karena dari tadi nih Ibu Anis John ada yang bilang bahwa yayasan saya ini kan tidak jelas. Saya suruh Anda yang ngomong tidak jelas, browsing sekarang juga. Ya, di Mbah Google ya. Yayasan Kasih Terang Madurese. Anda buka di situ. Sudah ada surat izinnya Bapak Ibu, bukan abal-abal ya. Kita melayani anak Tuhan harus jujur setulus hati. Terima kasih buat semuanya. Saya mau lanjut kerja. Saya harus bantu juga anak-anak di sini ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.